Baik ya. Halo dulur, sekarang Cik Emal berada di ruangan Kepala Dinas DLH yang kemarin kita cek ke sana kan tempat sampah. Nah kita bertanya sejauh mana tentang masalah sampah yang di TPA Palem Raya Pak ya? Iya. Oke, halo Pak, selamat pagi Pak. Pagi Cik Ema. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ntar lagi gitu nih Jumatan Pak ya? Oh iya. Oke, jadi kemarin Pak Cik Ema ini mendapat informasi dari masyarakat Oganilir kan, Iya. yang melalui DM dari Berita Sriwijaya kan, katanya Cek tolong dulu turun, jengok dulu sampah kami nih bau lah sampai ke jalan-jalan Iya. gitu kan ya. Nah sehingga Cek Ema kesana kan. Iya, Nah kemarin Cek Ema kesini Bapak lagi ke Palembang Lagi, kan. Nah iya. sekarang pagi ini kita jumpa lagi. Iya. Ayo kita jawab pertanyaan masyarakat gitu kan Iya. Pak, biar masyarakat sekarang ini lebih tahu sampahnya cak mana keadaan, Iya. kenapa bisa bau tuh mereka pun harus tahu gitu kan. Iya. Bapak yang menjelaskan gitu kan. Nah Iya. jadi Pak, untuk Bapak sebagai DLH-nya, emang sampah itu belum ada yang ngangkut atau jalannya emang seperti itu atau mau dilebarkan atau gimana tuh Pak? Baik Cik Kita Ema. bicara masalah itu dulu ya Pak ya. Oke. Baik. Terkait dengan yang TPA didatangi oleh Cik Ema kemarin, itu di lokasi TPA. di desa Pulau Negara, Iya. itu yang kita kenal selama ini TPA Palem Raya. Raya. Memang kondisi sekarang TPA itu seperti itu. Kenapa? Yang selama ini kita jalan yang menuju akses ke dalam TPA jadi rusak berat. Jadi mungkin CMA kemarin sudah lihat ada pembangunan. Iya ada pembangunan Pak. Jalan yang di dalam TPA sekarang sedang proses. Itu ada 2 titik yang bersumber dari APBD 1 maupun dari APBD 2. Nah itu. APBD 1 itu apa Pak maksudnya? APBD 1 dari Kabupaten Ogan Kabupaten Ogan Ilir. dan yang APBD 2 Kabupaten Ogan Ilir, APBD 1 dari bantuan Gubernur. Nah, itu. Oh, itu sebelahnya itu ya Pak Yang ya? sebelah kiri, yang Oke. ujung. Nah, jadi karena posisi dalam rehab sehingga jalan yang biasa kita masuk di pinggir yang pertama CMA sorot kemarin itu kena berapa hari ini hujan, jadi mobil tak bisa masuk CMA. Ya, jadi sampainya ke jalan ya Pak Jadi ya? sementara jalan lagi becek, buang dulu di jalan. Tapi sampai sore kemarin kami cek ke situ sudah mulai eskavator dorong ke dalam. Iya betul Pak. Jadi kalau pada musim kering itu aman, langsung masuk ke dalam CMA. Artinya itu di sana lagi ada perbaikan jalan, pelebaran Dari jalan. pelebaran Pak, jalan yang di dalam TPA. Di dalam TPA. Jadi kami juga berharap mohon maaf kepada masyarakat yang lalu lalang lewat dari TPA Palem Raya. Mungkin setelah pembangunan jalan ini itu tidak lagi seperti yang kita lihat seperti yang sekarang kemarin. Oke. Nah, gini Pak. Jadi adakah manfaat sampah nanti Pak untuk yang di sana? Sekarang kan banyak daur ulang ini. Apalah untuk Kabupaten Ogan Ilir sampah itu bisa tidak dimanfaatkan atau didaur ulang lagi gitu? Iya. Untuk kedepannya gitu Pak. Baik, Cik Mas. Posisi sekarang itu hanya diambil oleh pemulung-pemulung. Di situ ada 30 pemulung yang mengambil yang dapat dijual seperti sampah plastik, botol-botol plastik itu diambil oleh pemulung-pemulung sekitar 30 orang. Nah, mungkin rencana ke depan kami sekarang ini lagi ada bekerja sama dengan Unsri untuk mengkaji daur ulang itu Pak ya? Jadi kedepannya kalau sekarang ini kan posisi namanya open dumping, buang-buang ke dalam TPA. Jadi kedepannya kita akan ada pengolahan sampah. Nah itu, tapi ini harus butuh proses Pak, benar. Tidak bisa kita ujuk-ujuk langsung tahun depan. Semuanya proses Pak yang benar. Ya, jadi kita sudah merencanakan mungkin tahun depan ataupun tahun berapa akan terlaksana pengolahan sampah yang ada di sana. Karena kami juga sudah melihat di daerah lain seperti Banyumas, seperti
Yogyakarta, itu setiap kabupaten itu ada pengolahan tempat sampahnya. Jadi sampah yang organik dengan anorganik, itu yang organik bisa jadi pupuk kompos, diolah jadi maggot, dan yang anorganik bisa mungkin yang plastik dijual. Oke. Nah Pak, seperti kayak wadah-wadah sampah untuk penduduk nih Pak, itu gitu sudah terlaksana loh Pak, misalnya dari pemerintah sendiri untuk menanggulangi supaya sampah jangan berserakan. Itu di setiap rumah-rumah sudah udah ada dijalankan loh itu Pak. Misalnya sosialisasi, nah ini sampah jangan buang sembarangan gitu, harus ada wadahnya, atau kita memberi bantuan, pemerintah memberi bantuan kepada masyarakat untuk buang sampah jangan sembarangan, termasuk perda-perdanya gitu Pak. Ya. Baik, kalau perda kita lihat sudah ada itu, Cik Ma. Nah, terkait dengan sampah di desa-desa, kami bekerja sama dengan kepala desa. Jadi kita lihat di sepanjang jalan lintas ke Kayagung itu sudah ada tong sampah yang warna biru-biru itu. Itu yang dari dana desa yang pengadaannya. Jadi mobil-mobil sampah yang dari dinas itu mengambil sampah yang ada di dalam drum-drum yang biru, warna biru yang di pinggir jalan itu hampir merata. Yang masuk ke arah Muara Penimbung sudah ada, yang arah ke Sungai Pinang itu sudah sebagian sudah banyak. Menyediakan wadah tempat sampah. Nah, wadah tempat sampah itu Pak, apa mereka beli sendiri atau kita yang bantu Pak? Atau kerjasama sementara dengan kami dinas lain? kerjasama bersurat atau bersosialisasi dengan kepala desa. Oh itu Pak. Jadi LDH ini kerjasama dengan kepala desa untuk setiap penduduk harus mengadakan depan rumahnya wadah sampah gitu Pak ya. Dan juga kami ada mengadakan kontainer, ada berapa. Tahun ini kita ada pengadaan 5 unit kontainer. Tahun ini Pak, 2025 ini? 2025 kita sudah mengadakan pengadaan kontainer 5 buah, dan juga ada pengadaan mobil dump truck sebanyak ada 5 unit, dan Amrol ada 2 unit. Jadi ada Pak Bupati sangat perhatian sekali terhadap masalah sampah ini, sehingga tahun ini kita beli mobil sebanyak 7 unit. Alhamdulillah. 7 unit itu untuk di lapangan semua Pak untuk pengangkutan di lapangan, dari arah ke hilirnya sampai ke Pemulutan, ke hulunya sampai ke Sungai Pinang, ke dalam sampai ke Tanjung Bulan kita ambil sampahnya. Ya benar, kemarin CMA ke sana emang benar lagi ada perbaikan jalan, lagi bangunan jalan gitu kan yang di dalam di dalam TPA itu yang benar. Oke Pak, di Indonesia ini Pak ada berapa ini termasuk organ hilirnya? Jumlah sampah TPA gitu Pak? Kalau TPA yang data kementerian yang open dumping seperti yang di Ogan Ilir ada 343 TPA. TPA ya? Jadi yang 343 TPA seperti open dumping yang di Ogan Ilir ini itu diperintahkan untuk dirubah paling tidak ke sanitarian landfill. Sanitarian landfill. Nah itu Pak, maksudnya apa itu Pak sanitarian landfill itu? Kalau sistem sanitarian landfill ini begitu setelah dibuang ditimbun, buang ditimbun. Nah itu dibuangnya kayak mana Pak? Dibuang melalui tanah yang sudah disiapkan, atau kita buat baru, atau memang disitulah nantinya? Seperti yang kita ada di TPA kita, nah itu seharusnya kita buang, kita ratakan, baru ditimbun pakai tanah merah atau tanah datangan. Oh jadi sampah, nah contoh misalnya Pak ya, ini nih artinya buang timbun ya lah, sanitarian landfill tadi Pak ya. Oh oke, misalnya tanah di sana kan sudah ada sampah nih. Artinya kita boleh membeli tanah luar atau tanah merah, kita timbun ke situ. Nah itu mengeluarkan biaya lagi nggak Pak kira-kira? Kalau yang seperti itu kita butuh biaya lagi, tapi itu kalau yang di kabupaten lain itu karena posisi yang TPA kita ini kan rendah, ya betul, tergenang air. Nah kalau yang tempat lain tuh ada yang kabupaten lain dia di dataran tinggi, jadi dia buat lubang dulu, masuk baru lubang, dia buang sampah, baru ditimbun. Nah yang itu kan efisien dan efektif. Bener. Nah kalau tempat daerah kita sendiri Pak, kayak kemarin CMA lihat itu memang bener rawa. Kita itu kan daerahnya rawa, jadi mau tak mau setelah kita buang ke rawa, nah itu seharusnya
ditimbun itu. Artinya kita mendatangkan tanah. Iya, Kembali. mendatang tanah atau kita ada pengolahan sampah tadi, yaitu ada alat seperti yang di Banyumas itu alat pemisah plastik dengan yang non-organik. Itu, yang Pak, ya? organik. Oh, yang ya. organik itu. Ya. Oh, jadi kalau seandainya tanah kita beli lagi tanah, artinya itu otomatis Butuh- Pak, mengeluarkan butuh dana dana lagi lagi, gitu. butuh biaya Nah, lagi. ini sudah terlaksana atau baru wacana? Ini baru yang akan kita laksanakan ke depannya. Oh, itu, Pak, ya? Pola yang sistem yang Supaya jangan baunya menyebar gitu, Pak. Karena kan benar daerah rawa tuh emang rawan, Pak, ya. rawan. Memang sampah ini CMA kalau dibiarkan 2-3 hari sudah mulai. Benar. Kalau sehari 2 hari masih belum. Nah, Ditambah lagi hujan nih kayak cuaca, Pak, ya. tambah lagi hujan. Nah, dan juga sampah ini kalau sudah dipisahkan dari yang organik dengan organik itu juga sebenarnya tidak sampai berbau. Karena sampah yang ada di TPA ini kan sampah yang rumah tangga. Nah, oke Pak, sekarang ini sudah terjawab dengan adanya CMA cek ke sana, kemudian Iya. juga sudah dijawab oleh Bapak sendiri. Iya. Semoga dengan ada jawaban ini masyarakat mendengarkan ya, karena pengolah sampahnya tidak mudah balik ke telapak tangan, Iya. apalagi daerah kita daerah rawan gitu kan. Nah, rawan. mudah-mudahan masyarakat itu juga sadar ya gitu Pak ya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, gitu. Dan lagi pula Pak, sebelum CMA menutupin pembicaraan santai kita ini, apa sih harapan ke depan terhadap masyarakat, terhadap bupati sendiri gitu Pak, harapan ke depannya gitu? Harapan kami selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir kepada masyarakat, kalau buang sampah, buanglah pada tempat yang telah disediakan, baik pada kontainer atau kepada tong-tong yang disediakan oleh kepala desa. Dan juga harapan kami ke depannya, kalau bisa buang sampah itu dipisahkan antara organik dengan non-organik. anorganik. Jadi nantinya itulah kata CMA tadi, bisa jadi duit yang plastik tadi bisa kita jual, yang didaur ulang organik lagi, Pak, ya? yang organik bisa menjadi pupuk kompos. Apalagi di sini kan banyak tanaman bibit-bibit gitu Pak ya daerah kita. Dan juga kami berharap ke depannya kalau kepada kepala desa agar kiranya membuat bank sampah. Jadi bank sampah ini memisahkan antara yang organik dengan organik juga, Cema. Di Ogan Ilir ini baru ada 2 bank sampah. Di mana itu Pak? Di Timbangan sama di Palamraya. Oh, Palamraya. Jadi mereka sudah membuat secara mandiri bank sampah. Nah itu menghasilkan duit. Sudah berjalan tuh Pak ya? Sudah jalan. Oke. Harapan dengan Bupati Pak gimana? Jadi harapan kami ke depannya kepada pemerintah, Pak Bupati khususnya mungkin kalau jalan sudah kita benari selesai, itu kita pagar dari ujung sampai ke ujung kanan. Jadi memang benar Pak, tadi tidak ada melambur keluar ya saat itu Pak, benar. Jadi terutama kita akan fokus memperbaiki yang di dalam. Benar. Dan juga masyarakat yang lain yang bukan kendaraan yang bukan milik Pemkab atau kendaraan yang bukan milik Dinas Lingkungan Hidup tidak bisa membuang sampah sembarangan. Karena kadang-kadang masih ada mobil yang membuang sampah di pinggir jalan. Nah ini mungkin itu saja. Oke, terima kasih Pak ya atas penjelasannya. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini masyarakat dulu Kabupaten Ogan Ilir lah dengan dewe. Nah, ingat ya tadi kepala dinas kita bicara bahwa sudah ada 2 bank sampah. Nah, kaget CMA dengan Mimin datang cak mana nih bank sampah itu Mine. Oke. Sebanyak-banyak mungkin share and comment di berita selanjutnya. Oke. Nah Lur, ini yang kata Pak Kepala Dinas DLH yang ada mobil operasional sudah siap 7 ditambah 3 Kaisar ya. Berapa jadi Min? 7 sama 3? 10 ya. Nah, yang 4 bantuan Pak Gubernur. Nih Min. Ya. Nah, yang ini punya kabupaten. Nah, ini Kaisar nih. Punya kabupaten. Nah, jadi untuk Kabupaten Ogan Ilir, Pak Bupatinya artinya sangat peduli dengan masyarakat, terutama dengan sampah, penanggulangan atau pengangkut sampah.